Ya, baik, saya izin lepas masker ya, karena di sini sudah mengikuti protokol kesehatan. Ya, nama saya Teguh Arifyadi, saya pelaksana tugas Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Ya, jadi pemerintah dalam hal ini Kominfo sesuai dengan amanat Undang-Undang ITE mempunyai kewenangan untuk melakukan pemutusan akses. Dan dalam konteks kewenangan ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap konten-konten internet negatif yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun klaster jenis konten apa saja yang dilarang, dalam peraturan pemerintah nomor 71 disebutkan bahwa ada 3 jenis. Yang pertama adalah konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, yang kedua adalah konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan yang ketiga adalah konten yang menyediakan cara atau memberitahukan cara untuk mengakses konten-konten yang dilarang tersebut. Nah, contoh-contoh real dari konten yang melanggar peraturan perundang-undangan misalnya konten yang berkaitan dengan pornografi, perjudian, kemudian separatisme, radikalisme, konten-konten yang berkaitan dengan produk yang harus mendapatkan izin yang dijual secara ilegal, kemudian konten-konten terkait aplikasi atau situs-situs layanan fintech ilegal, ataupun konten-konten yang menurut masyarakat dianggap sebagai konten yang dapat mengganggu ketertiban umum. Proses pemblokiran itu dilakukan tidak serta-merta oleh Kementerian Kominfo sebagai eksekutorial ya, pihak yang mengeksekusi. Jadi ada beberapa batasan kewenangan dari institusi atau instansi termasuk Kominfo dalam melakukan pemutusan akses atau pemblokiran. Kominfo dalam amanat PP 71 yang kemudian dituangkan secara detail dalam Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 hanya punya kewenangan untuk melakukan pemutusan akses secara langsung pada konten perjudian dan pornografi. Sedangkan konten-konten lain yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan, apabila itu berkaitan dengan kewenangan dari sektor lain, maka Kementerian Kominfo hanya bisa dapat memutus konten tersebut dengan rekomendasi dari instansi atau institusi pengawas atau sektor masing-masing. Misalnya konten yang berkaitan dengan obat-obatan dan kesehatan, Kominfo tidak bisa memutus akses atau memblokir langsung konten tersebut, baik itu di marketplace maupun di media sosial atau di layanan situs. Kominfo harus mendapatkan rekomendasi dari BPOM atau Kementerian Kesehatan untuk memutus konten kesehatan tersebut. Memutus konten ilegal itu dilakukan melalui 2 cara ya. Yang pertama, pemutusan langsung dalam hal konten tersebut berada di layanan sebuah situs ya. Kominfo bisa memutus nama domain dari situs atau penyelenggara yang secara aturan memang melanggar peraturan yang ditentukan. Kemudian pemutusan akses juga bisa dilakukan melalui pihak ketiga dalam hal konten tersebut berada di platform. Misalnya konten yang berada di media sosial berupa akun, berupa narasi, atau konten yang berkaitan dengan produk di marketplace, maka Kominfo bisa melakukan itu dengan kerjasama dengan media sosial ataupun platform yang di dalamnya ada konten ilegal. Ya, jadi pemblokiran mekanisme teknisnya, Kominfo meminta kepada platform ya, bentuk permintaannya melalui sarana komunikasi khusus ya, antara pemerintah, antara Kominfo dengan platform, kemudian diajukan akun atau konten yang dianggap pelanggaran peraturan perundangan. Namun dalam hal media sosial atau platform tidak mengikuti ketentuan untuk melakukan pemutusan akses atau pemblokiran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tadi, pemerintah punya kewenangan untuk memberikan sanksi, baik itu penghentian sementara maupun pemutusan akses atau pemblokiran terhadap platform yang tidak mengikuti ketentuan tersebut. Betul, jadi proses verifikasi atau penelitian itu dilakukan oleh lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan. Kominfo dalam hal ini hanya akan melakukan verifikasi secara administratif terkait dengan permohonan atau rekomendasi dari lembaga untuk memutus konten tersebut di internet. Ya, Kominfo setelah memutus akses ya, atau memblokir konten ataupun akun,
akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau dalam hal ini lembaga atau institusi yang mengajukan. Ya, aduan masyarakat itu sangat beragam ya, sangat beragam, bisa sangat subjektif, bisa juga objektif, bisa juga sama, bisa juga berbeda-beda tergantung jenis aduannya ya. Dalam hal konten yang diadukan berkaitan dengan kewenangan Kominfo, maka Kominfo berhak melakukan analisa mandiri, kemudian memberikan satu rekomendasi kepada tim teknis untuk melakukan pemutusan akses. Namun dalam hal konten tersebut berkaitan dengan kewenangan lembaga lain, Kominfo hanya akan meneruskan laporan atau aduan masyarakat tersebut ke lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan analisa terhadap konten tersebut. Dalam hal misalnya berkaitan dengan keuangan atau misalnya penjual beli satwa liar atau jual beli bahan produk yang berkaitan dengan bahan peledak atau obat-obatan, Kominfo akan meneruskan laporan-laporan masyarakat ke lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan. Nanti hasil analisa dari lembaga bentuknya berupa surat rekomendasi yang kemudian dikirim balik ke Kominfo dan Kominfo melakukan take down terhadap konten tersebut. Kalau aduan masyarakat tentu prosesnya bergantung jenis kontennya. Kalau konten tersebut berkaitan dengan isu-isu yang urgent atau dalam skala nasional ya, sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo nomor 5 bahwa aduan yang sifatnya urgent atau konten yang urgent or take down paling lambat 4 jam harus sudah dieksekusi dengan catatan tadi memenuhi prinsip pelanggaran dalam undang-undang. Namun kalau berkaitan dengan konten yang masih perlu analisa mendalam, misalnya konten berkaitan dengan isu-isu terorisme, radikalisme, maka butuh waktu lebih lama karena akan melibatkan banyak praktisi dan lembaga yang memiliki kewenangan. Jadi proses pemutusan akses itu dilakukan setelah melalui tahap analisa. Dalam hal analisa terdapat kesalahan atau kesalahpahaman, maka pemilik situs atau pemilik platform berhak mengajukan proses normalisasi. Normalisasi itu artinya apa? Artinya meminta agar konten atau situs atau layanan mereka dibuka dari database situs atau layanan yang diblokir. Proses normalisasi ini dilakukan dengan cara mengirimkan satu klarifikasi berupa surat dengan lampiran bukti bahwa konten atau situs mereka tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pengajuan pemblokiran. Jadi harus ada pembuktian dulu, kemudian pembuktiannya diverifikasi ulang, baru kemudian dilakukan normalisasi setelah dinyatakan bahwa situs atau platform tersebut memang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Proses kesalahan dalam pemblokiran itu umumnya terjadi karena salah analisa atau data dalam analisa yang kurang atau juga proses kerja mesin. Tapi dari sisi jumlah sangat kecil sekali, dalam setahun mungkin kurang dari 5 kasus pernah terjadi, dan proses normalisasi terhadap satu layanan atau satu situs yang terblokir karena kesalahan teknis tadi, misalnya salah mesin atau salah analisa, akan sangat cepat sekali dilakukan. Begitu tim menerima laporan atau permohonan normalisasi, maka pada saat yang sama, pada kesempatan pertama langsung dibuka kembali. Dalam hal penyelenggaranya termasuk jenis UGC, user generate content, seperti marketplace atau media sosial, ketika konten yang dilaporkan itu sudah dilakukan take down mandiri oleh penyelenggara, oleh platform, atau sudah dibersihkan dari kanal mereka, maka proses normalisasi pun dilakukan dengan melakukan monitoring ulang terhadap situs atau platform yang diblokir tadi. Begitu dinyatakan bersih atau sudah tidak ada konten yang melanggar, maka dilakukan normalisasi segera. Yang berhak mengajukan normalisasi adalah penanggung jawab atau pengelola dari platform atau dari akun itu sendiri. Jadi tidak bisa diwakilkan atau mewakilkan. Jadi betul-betul harus otoritas atau orang perseorangan yang memiliki kewenangan secara langsung terhadap konten atau platform yang diblokir tersebut. Ya, konten pornografi dan judi adalah jenis konten yang bisa dikatakan minim debatable ya, untuk dinyatakan bahwa konten tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. Dan Kominfo sesuai dengan peraturan punya kewenangan untuk memutus langsung tanpa harus melalui verifikasi ke lembaga lain untuk menyatakan sebuah konten itu terdapat muatan perjudian maupun pornografi.
dan proses pemutusan akses terhadap konten perjudian maupun pornografi itu dilakukan juga dengan menggunakan mesin crawling. Jadi proses rekomendasi sebuah situs atau sebuah akun diblokir itu bisa jadi hasil kerja atau hasil pencarian dari mesin crawling kami. Jadi bukan pencarian manual oleh tim kami.